Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau E. Laksana angin semilir, tidak tampak namun bisa dirasa. Itulah serangan fajar. Sulit dibuktikan karena pemberi dan penerima sama-sama menyimpan rahasia. Beda cerita jika hukum berbicara. Bowo Sidik Pangarso, anggota Komisi 6 DPR yang ditangkap KPK akhir Maret lalu, membuka mata bahwa serangan fajar nyata adanya. Bowo ditangkap atas dugaan menerima suap dari PT Humpus Transportasi Kimia agar perusahaan muatan kapal ini menjadi pendistribusi bagi PT Pupuk Indonesia Logistik. KPK juga mendapatkan bukti telah terjadi penerimaan-penerimaan lain terkait dengan jabatan BSP yang anggota DPR RI tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, dilakukan gelar perkara sebelum 24 jam tadi, ya, sebagaimana diatur dalam KUHP, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan kerjasama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi pupuk menggunakan kapal PT HTK. Kasus Bowo mencuat setelah KPK menyita jumlah amplop yang luar biasa. 400.000 jumlahnya, berisi uang pecahan 20 hingga 50.000 rupiah. 400.000 amplop ini disimpan pada 84 kardus besar. Uang dalam amplop berjumlah total 8 miliar rupiah. Diduga akan disebarkan Bowo untuk diberikan warga demi kepentingannya sebagai caleg DPR RI. Apakah serangan fajar efektif membeli suara pemilih? Pakar psikologi politik Universitas Indonesia punya jawabannya. Dan jawabannya, sayangnya, iya. Kalau studi-studi tentang voting itu, sekarang paling banyak orang terpilih, memang faktor ketokohan, dalam pengertian popularitas dulu. Popularitas itu paling penting sekarang. Kedua, tadi, punya sumber daya itu. Jaringan-jaringan keorganisasian itu bisa dimanfaatkan. Misalnya, Termasuk uang juga. Ya, termasuk tiga sumber daya uang itu. Jadi ini, kalau misalnya faktor sumber daya uang itu dari secara empiris, dari studi-studi akademik, pengaruhnya sampai 20-30%, artinya kita resah juga melihat bahwa faktor uang itu berpengaruh sampai 20% atau 30%. Anda mengatakan secara ekstrim tidak ada tempat bagi orang yang punya hanya integritas, tapi bisa jadi orang punya tempat dengan integritas dan politik uang, atau hanya dengan politik uang saja. Iya, exactly. Iya, kasak kusuk di menit-menit akhir. Benarkah politik uang menjadi hal yang paling sulit dihilangkan? Saudara, saya telah mengelilingi sejumlah daerah di Jakarta, bahkan tidak jauh dari pusat ibu kota. Dan saya menemukan ada fenomena yang begitu masif terkait dengan politik uang di sana, dengan bagi-bagi uang dan juga barang. Saya ingin menginformasikan pada Anda daerah mana saja yang rawan akan politik uang. Daerah yang rawan politik uang, saudara, diantaranya daerah yang padat dan kemudian dihuni oleh masyarakat yang mayoritas menengah ke bawah. Kemudian yang ketiga, dari tingkat pendidikan juga tergolong tingkat pendidikan yang menengah ke bawah. Tidak hanya di kabupaten dan juga kota, artinya di semua daerah yang memiliki karakteristik kondisi masyarakat seperti ini akan rentan untuk disusupi, dioperasikan sebuah serangan fajar. Namun kondisi ini, saudara, diminati oleh politisi karena merupakan jalan pintas menuju ke sebuah pemilihan dan juga
disenangi oleh masyarakat di sebuah daerah karena memang daerah tersebut memiliki tingkat ekonomi menengah bawah. Artinya ketika ia menerima sesuatu dari seorang politisi atau tim suksesnya, maka dengan kecenderungan ia akan menerima apapun yang kemudian diberikan kepadanya. Tapi dari semua ini, saudara, ada catatan. Selama 3 tahun terakhir, kami mengumpulkan sebuah catatan korupsi bagi politisi yang terjerat kasus korupsi yang diduga karena ia berusaha untuk mengembalikan segala yang telah ia keluarkan pada saat pemilihan, baik pada pemilihan umum maupun pemilu legislatif dan pemilu yang lain, ataupun pada pemilu kepala daerah. Ia kemudian membuat suatu upaya agar uangnya bisa kembali dengan menyiasati anggaran yang ada. Beberapa di antara terbongkar dan kemudian dijerat hukum dan masuk penjara. Meskipun jalan pintas untuk terpilih, tapi kemudian berpotensi untuk bisa gagal dan masuk penjara. Kenapa model-model seperti ini terus terjadi? Dan bagaimana Badan Pengawas Pemilu, salah satu pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengawasi dan juga melakukan penindakan atas kasus-kasus seperti ini, melihat apa yang saya temukan di lapangan. Saya akan mencoba wawancarai salah satu anggota Badan Pengawas Pemilu. Ikuti saya, saudara. Sekarang kan sudah zaman modern. Jangan-jangan dengan yang di handphone kita, uang elektronik kan juga bisa. Selama tahu dia handphone kita tinggal bisa dikirimkan. Kita punya kasus di Belitung. Di Belitung itu dia calon kepala daerahnya token listrik. Jadi 4.000 rumah itu, 4.000 rumah listriknya ditambahin terus. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.